wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap gembira. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan juga jaga kebersihan. Tetap ikutin aturan pemerintah untuk tetap di rumah. Walaupun ada urusan di luar, harus tetap pakai masker dan tetap bawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga. Pokoknya kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang mau menjaga? Betul? Oh ya, walaupun gak bisa berangkat sekolah, walaupun harus belajar di rumah secara online, tetap harus semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang dirancang untuk dapat berbagi sumber. Misalnya printer, terus dapat juga buat berkomunikasi, kayak misalnya email, chatting, seperti yang kalian biasa lakukan, chattingan kan, dan dapat juga mengakses informasi di browser. Jadi kalian bisa mengakses apapun di browser untuk mengakses mungkin boyband, ataupun YouTube, ataupun informasi-informasi yang lainnya. Terus, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Terus, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Apa sih itu? Ada beberapa klasifikasi jaringan komputer. Ada LAN, ada WAN, dan juga MAN. Apa sih itu LAN? LAN adalah Local Area Network. Jadi local area network itu adalah jaringan komputer yang lingkupnya kecil, paling kecil. Hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer di kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, ataupun yang lebih kecil lainnya. Terus ada juga yang namanya WAN. Apa sih itu WAN? WAN adalah Wide Area Network. Jadi WAN itu cangkupannya lebih besar lagi daripada yang LAN. Seperti jaringan komputer di antar wilayah atau kota. Itu lebih besar dari LAN. Ada juga yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan dalam suatu kota yang menggabungkan beberapa LAN. Jangkauannya lebih dari 10 sampai dengan 50 km. Jadi MAN itu cangkupannya lebih besar lagi daripada LAN dan MAN. LAN dan MAN. Terus klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Ada jaringan terpusat, ada juga jaringan terdistribusi. Apa sih itu jaringan terpusat? Jaringan terpusat terdiri dari sejumlah komputer klien yang mengakses sumber informasi yang berasal dari satu komputer server. Dan jaringan terdistribusi adalah perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling terhubung dengan klien. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Ada jaringan berkabel, wired network, dan ada juga jaringan nirkabel, wireless network. Jaringan berkabel adalah penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan, atau kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik melalui udara. Gelombang elektromagnetik akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi jaringan berkabel itu menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya menggunakan kabel. Sedangkan kalau yang jaringan nirkabel atau dengan wireless atau bluetooth atau wifi biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi bedanya jaringan berkabel dan jaringan nirkabel adalah yang berkabel menggunakan kabel data atau biasa yang kalian lakukan komputer dengan HP, sedangkan jaringan nirkabel itu menggunakan gelombang magnetik atau yang biasa kalian lakukan dengan komputer dan HP melalui bluetooth ataupun wifi itu. Nah, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peranan komputer, ada yang namanya jaringan client server, ada yang jaringan peer-to-peer. Apa itu jaringan client server? Jaringan dengan beberapa komputer server dan klien. Komputer klien itu mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Contohnya, komputer server itu yang ada di lab, itu komputer yang ada di depan itu merupakan komputer server.
Nah, kalau yang di lab yang kalian gunakan itu komputer klien. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi dari komputer klien atau komputer server yang ada di depan, yang biasa saya pakai di depan. Ada juga yang namanya jaringan peer-to-peer. Setiap komputer bisa berperan sebagai klien dan atau server. Jadi itu bebas misalnya. Yang biasa kalian lakukan laptop kamu dengan laptop teman kamu. Jadi itu jaringan peer-to-peer. Tapi kalau di lab itu ada jaringan yang namanya komputer server yang ada di depan yang biasa saya gunakan dan komputer klien yang biasa kalian gunakan. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Ada yang namanya topologi bus atau topologi bus, topologi star. Nah, topologi bus itu dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Jadi jika kabel terputus maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi. Ini contohnya gambar dari topologi bus. Jadi kalau misalnya salah satu kabel di sini putus, semuanya nggak bakal bisa pakai karena itu dalam satu aliran. Nah, sedangkan topologi star, akses kontrol terpusat merupakan kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Nah, ini contohnya dari topologi star. Jadi, misal salah satu kabel di sini putus, yang tidak bakal terhubung hanya yang komputer ini. Tapi jika yang server yang di tengah yang putus, maka semuanya tidak dapat mengakses komputernya. Itu topologi star. Kalau topologi bus, kabel putus semuanya tidak bakal bisa terhubung. Kalau yang topologi star, misalnya satu kabel yang daerah sini terputus, maka hanya kabel ini atau komputer ini yang tidak dapat mengakses. Tapi jika yang utama yang putus, maka semuanya tidak bakal terhubung. Terus ada lagi topologi ring, jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain tanpa komputer pusat. Setiap node berfungsi sebagai repeater. Nah, di sini contoh dari topologi ring. Tadi kalau topologi star itu kan ada yang namanya komputer pusat. Lah, itu yang di tengah tadi. Tapi kalau di topologi ring itu tidak ada yang namanya komputer pusat. Jadi kalau tidak ada komputer pusat, kalau misalnya yang satu sini patah atau tidak terhubung, ya semua tidak akan terhubung. Sama seperti topologi bus tadi. Ada juga topologi tree. Kombinasi karakteristik antar topologi star dan bus. Jaringan pada model ini bersifat hierarki, dapat berbentuk suatu kelompok atau subjaringan pada setiap saat. Apabila node tertinggi tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya juga tidak berfungsi. Nah, di sini contoh dari topologi tree. Bentuknya seperti segitiga ya ke bawah lah. Misal kalau di sini, ini kan node tertinggi. Jadi kalau misalnya node tertinggi ini tidak berfungsi, maka yang bawah-bawahnya juga tidak dapat berfungsi. Sama halnya seperti tadi yang star ada yang namanya itu komputer pusat. Lah, ini adalah node tertinggi. Kalau misalnya ini nggak berfungsi, yang di bawahnya juga tidak akan berfungsi juga. Nah, analogi jaringan komputer. Ini perbedaan antara yang tradisional dengan yang menggunakan jaringan. Kalau tradisional kita menggunakan surat menyurat menggunakan buku itu ya. Sedangkan kalau jaringan dia menggunakan data atau informasi atau biasa yang kita kenal dengan email, biasa menggunakan Gmail atau Yahoo. Nah, kalau di tradisional itu bungkusnya kita menggunakan amplop. Tapi kalau di jaringan kita menggunakan protokol. Sedangkan kalau di tradisional kita masukinnya kemana? Ke kotak surat dulu kan? Nah, kalau di jaringan kita masukkan ke klien dulu. Kalau di tradisional kita mengirimkannya lewat kantor pos, tapi kalau di jaringan kita menggunakan server. Nah, kalau di jaringan lewatnya kan jalan, Pak Pos lewatnya jalan kan. Kalau jaringan kita menggunakan jaringan atau yang biasa kita sebut dengan tadi. Permasalahan pada komunikasi data, kecepatan transfer yang lambat, teknis komunikasi yang kompleks, pengaturan lalu lintas data dalam jaringan. Mode transmisi pada komunikasi data, ada yang namanya simplex, ada yang namanya half duplex, ada yang namanya full duplex. Simplex adalah transmisi yang hanya dapat dilakukan satu arah saja.
Half-duplex transmisi dapat dilakukan dengan dua arah tapi dalam waktu yang sama. Full-duplex transmisi dapat dilakukan dengan dua arah dalam waktu yang bersamaan. Apa itu protokol? Protokol pada komunikasi manusia. Misalnya kita berkomunikasi dengan manusia. Misalnya, halo, kayak telepon-teleponan kalian itu. Jadi kita bisa melakukan dua komunikasi kan, saya dengan kalian atau kamu dengan pasangan kamu. Terus ada juga protokol pada jaringan komputer. Tadi kalau protokol dalam jaringan komputer itu ada yang klien meminta koneksi pada CPU itu, nanti CPU melakukan respon koneksi dari server, terus meminta ke link baru ke transfer filenya. Itu kalau protokol jaringan komputer. Protokol pada jaringan komputer, ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan atau pertukaran informasi. Setiap perangkat jaringan harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Oleh karena itu, struktur pesan yang melalui jaringan sudah ditrandarisasi dan dideskripsikan dalam serangkaian aturan yang disebut sebagai protokol. Sekian penjelasan Bu Sabrina mengenai jaringan komputer. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan capek-capek untuk tetap belajar, tetap menimba ilmu walaupun tidak bisa datang ke sekolah. Semoga kalian bisa tetap rajin membaca sendiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan atur pola makan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan terima kasih. Oh ya, satu lagi, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, kalau perlu di-share. Bye-bye.